Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bayangkan seorang istri yang bangun setiap hari dengan tubuh lelah, perut kosong, tapi tetap tersenyum demi keluarga yang tak pernah menganggapnya ada. Ia dihina, dicaci, bahkan dianggap beban. Padahal diam-diam, ia menjual satu-satunya perhiasan untuk menyambung hidup. Tapi tak ada satupun yang tahu bahwa di balik dapur sempit dan baju lusuh itu, ada cinta dan pengorbanan yang nyaris tak pernah dihargai. Apa yang sebenarnya terjadi hingga akhirnya semua berbalik? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kita selalu bersyukur atas hidup. Assalamualaikum bunda dan ayah. Setiap rumah tangga punya cerita. Dan ini adalah kisah tentang Rina. Seorang istri muda yang tak pernah mengira bahwa setelah akad, hidupnya berubah menjadi ladang ujian. Bayangkan, di hari pertamanya menginjakan kaki ke rumah mertua, bukan senyum yang menyambutnya, tapi tatapan dingin dan kata-kata yang membuat hatinya tercekat. Jangan jadi beban Dania. Dia udah susah payah cari uang. Jangan sampai kamu bikin hidupnya tambah berat. Kalimat itu keluar dari mulut seorang wanita paruhbaya yang kini menjadi ibu mertuanya. Rina menunduk, menahan perih di dada. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, malah terasa seperti awal dari perjalanan yang panjang dan penuh luka. Rumah yang ia tinggali bukan rumah pribadi. Dani tinggal bersama ibunya sejak ayahnya wafat 3 tahun lalu. 2 adik Dani masih kuliah, 1 semester akhir dan 1 lagi baru masuk tahun kedua. Rina menerima semuanya. Sebab sejak awal ia tahu menikah dengan Dani berarti menikah pula dengan semua tanggung jawab di punggungnya. Dani sendiri bukan lelaki yang jahat. Ia penyayang, lembut, dan pekerja keras. Tapi ia terlalu tunduk pada ibunya. Setiap keputusan, termasuk soal keuangan rumah tangga, harus mendapat persetujuan sang ibu. Dan karena Dani adalah satu-satunya yang menghasilkan uang, maka gajinya harus dibagi 3. Untuk rumah tangga mereka, ibunya, dan 2 adiknya yang masih kuliah. Awalnya Rina mencoba memahami. Ia memasak sendiri, mencuci sendiri, bahkan mengurus adik iparnya seperti anaknya sendiri. Tapi semua itu tak cukup. Apapun yang ia lakukan selalu salah di mata ibu mertua. Masa kok cuma sayur bening begini? Dani itu laki-laki, butuh tenaga. Kamu pikir cuma nasi dan air rebusan bisa bikin dia semangat kerja? Suara ibu mertua terdengar keras dari dapur. Rina hanya terdiam, menyimpan air mata dalam diam. Ia ingin menjelaskan bahwa uang belanja hanya cukup untuk itu. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu, membela diri hanya akan menambah panjang masalah. Suatu malam, Rina duduk di ujung ranjang sambil memandangi catatan belanja. Uang yang tersisa hanya cukup untuk beli beras dan telur 2 butir. Sementara Dani belum gajian. Ia menimbang-nimbang apakah harus menjual daster barunya yang belum sempat dipakai, atau meminjam uang dari tetangga. Tapi sebelum ia membuat keputusan, pintu kamarnya diketuk keras. Rina, kamu beli deterjen gak? Baju anak-anak belum dicuci. Kamu tuh kalau belanja mikir dong. Jangan boros. Suara ibu mertua lagi. Kali ini disusul dengan omelan panjang. Rina berdiri pelan, membuka pintu dengan kepala tertunduk. Ia mengangguk dan meminta maaf, meski hatinya ingin berteriak. Ingin sekali mengatakan bahwa ia sudah mengatur semuanya sehemat mungkin. Bahwa ia sudah memangkas semua keinginannya. Bahkan tak pernah membeli bedak sendiri sejak menikah. Tapi kata-kata itu hanya tertahan di tenggorokan. Sebab Rina tahu, di rumah ini, ia hanya menantu. Dan menantu tak pernah benar di mata ibu yang merasa anak lakinya adalah pahlawan yang harus dijaga dari perempuan manapun, termasuk istri sendiri. Malam itu Rina sholat sambil menangis. Ia tidak meminta kekayaan. Ia hanya memohon kekuatan untuk terus bersabar. Sebab hanya itu yang ia punya. Dan malam itu juga, Dani pulang larut. Wajahnya lelah, peluh masih menetes. Tapi ia sempat berkata sambil menjatuhkan tubuh ke kasur. Ma, tolong jangan boros ya bulan ini. Ibu minta tambahan uang buat beli obat. Tika juga butuh bayaran kuliah tambahan. Rina mengangguk pelan, tak berani bertanya apakah uang belanja akan dikurangi lagi. Ia hanya menarik napas panjang, sambil menatap langit-langit kamar.
Baik, Mas. Nanti aku pikirkan. Dan malam pun berlalu, membawa serta satu lagi luka yang harus ia simpan rapat-rapat. Malam itu hujan turun deras. Suara air menetes dari genting yang bocor terdengar, bersahut dengan isak tangis pelan dari balik kamar sempit di ujung rumah. Rina duduk di atas sajadah, menggenggam pecahan uang receh yang disimpan di dalam kaleng biskuit bekas. Uang itu ia kumpulkan dari sisa-sisa belanja harian. Rencananya ingin dibelikan baju baru untuk Dani. Tapi malam itu, uang itu harus rela diserahkan kembali pada dapur. Karena besok pagi tak ada lagi beras. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Ia menoleh pada Dani yang sudah terlelap. Napasnya berat, wajahnya pucat, dan kemejanya yang tergantung di dinding sudah kusam warnanya. Rina menatap suaminya dengan penuh iba. Ia tahu, Dani terjepit di antara cinta dan tanggung jawab. Tapi Rina pun manusia, yang juga bisa letih. Di luar kamar, terdengar suara keras dari dapur. Kulkas kosong terus. Aku yang harus mikirin isi rumah ini. Itu suara ibu mertua, yang memang biasa bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu. Rina bangkit, mengusap air mata, dan segera keluar untuk membantu. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat ember, mulai menyiram halaman belakang. Ia menyapu, mencuci piring, dan merebus air. Semua dilakukan dalam diam. Tapi dari balik punggungnya, terdengar kalimat pedas lagi. Kalau kamu itu perempuan yang bisa diandalkan, gak mungkin dapur kita begini terus. Saya waktu muda, bisa urus 3 anak tanpa suami. Gak pernah ngeluh. Gak kayak kamu, diam aja tapi nyusahin. Rina berhenti sejenak. Ingin rasanya ia berkata bahwa ia tidak pernah menyusahkan siapapun. Bahwa ia menahan lapar demi adik iparnya bisa makan kenyang. Bahwa ia menabung keringat agar listrik rumah tak sampai diputus. Tapi lidahnya terlalu keluh. Ia hanya mengangguk pelan. Iya, Bu. Maafkan saya. Sore harinya, Rina meminjam uang 50.000 ke tetangga sebelah. Dengan wajah menahan malu, ia berdiri di teras rumah Bu Salmah, ibu-ibu sederhana yang sering menjual gorengan. Maaf, Bu. Saya pinjam sebentar. Nanti kalau Dani gajian, saya balikin. Bu Salmah tersenyum, tak banyak bertanya, dan langsung menyerahkan uang itu. Rina berterima kasih berulang kali. Saat ia pulang, ibu mertua berdiri di depan pintu. Matanya tajam, suaranya tinggi. Kamu pinjam uang ke tetangga? Gak tahu malu. Kamu pikir itu gak bikin keluarga kita jadi bahan gunjingan? Rina terdiam. Kali ini air matanya benar-benar jatuh. Bukan buat saya, Bu. Cuma buat beli lauk. Adik masih kuliah, katanya mau makan ayam. Ibu mertua mendengus, lalu masuk ke dalam sambil menghempaskan pintu. Malam harinya, Dani kembali pulang terlambat. Wajahnya lelah seperti biasa. Kali ini membawa 1 kantong plastik isi roti dan teh celup. Cuma ini yang bisa kubeli di akhir bulan. Maaf ya, Rin. Rina tersenyum kecil. Gak apa-apa, Mas. Roti pun cukup. Asal Mas bisa makan. Ia menyeduh teh dan memotong roti menjadi 4 bagian kecil. 2 untuk Dani, 1 untuknya, 1 untuk adik iparnya. Malam itu mereka makan dalam diam. Hujan masih turun. Dan di balik jendela, Rina duduk sendiri, menatap langit yang mendung. Sambil berbisik dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Bukan untuk diriku, tapi untuk menjaga rumah tangga ini tetap berdiri. Pagi itu, Rina membuka dompet usangnya yang mulai sobek di ujung resleting. Uang di dalamnya hanya selembar 20.000. Ia harus belanja untuk makan 1 rumah. Dirinya, Dani, 2 adik iparnya, dan tentu saja ibu mertua. Hari itu Dani tak bisa memberinya tambahan. Gajinya baru cair seminggu lagi, sementara kebutuhan tak pernah menunggu. Rina berjalan ke warung dengan langkah pelan. Ia membeli 1 liter beras, 2 butir telur, seikat bayam, dan sedikit tahu. Uang kembaliannya hanya 1.000 rupiah. Ia genggam erat sambil menarik napas dalam-dalam. Ini bukan pertama kalinya ia harus berhemat sekuat mungkin. Tapi setiap kali, rasa khawatir tetap menyelinap. Cukupkah ini untuk 1 hari? Setiba di rumah,
Ia langsung menuju dapur dan mulai menanak nasi. Sementara lauk dimasak, terdengar suara dari ruang depan. "Rina, kamu belanja apa aja sih? Kenapa kulkas gak pernah penuh?" Itu lagi-lagi suara ibu mertua. Rina tahu, apapun jawabannya tidak akan bisa memuaskan. Tapi ia tetap menjawab, dengan suara yang serendah mungkin. "Tadi cuma beli seperlunya, Bu. Uangnya tinggal sedikit." "Ya Allah, kamu tuh gimana sih? Masa istri gak bisa bantu suami cari uang? Kalau begini caranya, kamu itu bukan istri, tapi beban." Kata beban itu menghantam dada Rina seperti palu besar. Tapi ia hanya diam, menunduk, dan kembali ke dapur. Matanya sembab, tapi air matanya tertahan. Ia tahu, kalau ia menangis, pasti akan disebut cengeng dan manja. Waktu makan siang, Rina menghidangkan nasi hangat, tumis bayam, dan tahu goreng. Dani belum pulang. Yang duduk di meja hanya ibu mertua dan dua adik iparnya. "Tahu lagi? Tumis bayam lagi? Kamu pikir kita ini kambing?" Tika, adik perempuan Dani, meletakkan sendoknya dengan kasar. "Iya, Kak. Kamu tuh masak yang bener dong. Kita kuliah butuh tenaga. Jangan masak asal kenyang doang." Rina masih berdiri di pinggir meja, mendengarkan tanpa membalas sepatah kata. Ia tahu betul, menjawab hanya akan memicu pertengkaran. Ia kembali ke dapur, duduk di lantai, dan makan dengan piring kecil yang hanya berisi sisa tahu yang tak disentuh. Saat Dani pulang malam harinya, ia langsung masuk kamar. Wajahnya letih, matanya sayu. Rina menyambutnya dengan senyum. "Mas capek? Aku sudah siapkan air hangat buat mandi." Dani mengangguk pelan. Lalu ia meletakkan tasnya, membuka dompet, dan menyerahkan 1 lembar uang 100.000 ke Rina. "Ini titipan dari ibu," katanya buat ganti uang belanja yang tadi dipakai buat obatnya Tika. Rina menerima uang itu tanpa banyak bicara. Dalam hati, ia justru bertanya-tanya, kapan uang belanja yang sebenarnya datang? Tapi ia urungkan niat bertanya. Dani sudah cukup terbebani. Malam itu, Dani bicara lirih. "Rin, minggu depan mungkin aku harus setor lebih ke ibu. Tio mau ambil kursus tambahan. Biayanya mahal. Kalau perlu, kamu tahan dulu beli sabun dan keperluan lainnya. Sementara aja." Rina hanya mengangguk. Padahal sabun cuci sudah habis. Sampo tinggal tetesan. Tapi ia tak ingin membuat Dani makin stres. Beberapa hari berikutnya, Rina mulai mencuci baju dengan sabun mandi yang dipotong kecil-kecil. Ia mengganti minyak goreng dengan air untuk menumis. Bahkan ia merebus ulang air teh sisa semalam, agar bisa diminum esok harinya. Tapi semua itu tetap dianggap tak cukup hemat. Suatu sore, saat Rina sedang menyapu teras, terdengar suara dari dalam rumah. "Rina itu boros. Saya perhatiin tiap hari dia masak terus. Ngabisin gas, air, listrik. Gak ngerti apa Dani itu capek cari uang." Rina tertegun. Suara itu jelas. Ibu mertua sedang berbicara dengan tetangganya yang berkunjung. Ia ingin masuk dan menjelaskan bahwa masa itu bukan untuk dirinya sendiri. Bahwa listrik dan air juga dipakai oleh seluruh penghuni rumah. Tapi langkahnya berhenti. Ia tahu percuma. Malam itu Rina duduk di bawah lampu temaram. Ia menulis daftar kebutuhan yang tak kunjung terbeli. Minyak goreng, sabun cuci, pembalut, dan beras untuk akhir minggu. Di balik catatan itu, ada goresan kecil yang hanya bisa dibaca oleh hatinya sendiri. "Ya Allah, aku tahu Engkau melihat. Jika bukan untuk aku, maka lindungilah rumah tangga ini. Karena aku tak tahu, sampai kapan aku bisa bertahan." Pagi itu hujan turun lagi. Seolah langit pun tahu bahwa ada hati yang sudah lama mendung tapi tak pernah diberi waktu untuk reda. Rina duduk di meja makan sambil memandangi selembar uang 5.000 yang tergenggam di tangannya. Itu sisa dari uang 100.000 yang diberikan Dani seminggu lalu. Ia menulis ulang daftar belanja hari itu, mencoret beberapa kebutuhan, lalu melipat uang itu dan menyimpannya dalam dompet yang mulai mengelupas kulitnya. Saat sedang menyapu halaman, Tio, adik bungsu Dani, berjalan keluar kamar dengan ransel di pundak. Ia memakai sepatu baru, kaos mahal, dan headset yang tergantung di lehernya. "Kak, aku minta uang jajan tambahan."
Tadi ibu bilang Kak Rina pegang uangnya. Rina menoleh pelan. Uangnya udah dipakai buat beli kebutuhan dapur. Tio, tapi nanti kakak coba sisihkan lagi, ya. Tio menggeleng cepat. Wajahnya kesal. Ah, kakak pelit banget sih. Aku udah bilang ke teman, mau ikut makan siang bareng. Malulah kalau gak bawa uang. Tanpa menunggu jawaban, Tio masuk lagi ke kamar. Beberapa menit kemudian, Dani datang dari kamar mandi, masih mengenakan handuk di leher. Rina menyambutnya dengan teh hangat. Mas, Tio tadi minta uang jajan. Tapi aku gak punya sisa lagi. Dani terdiam, lalu berkata lirih, ambil dari uang tabungan darurat. Ya, nanti aku ganti kalau gajian. Rina menunduk. Tabungan itu sebenarnya sudah lama kosong. Tapi ia tak ingin membuat Dani makin terbebani. Maka ia masuk kamar, mengambil kalung kecil dari laci, dan membungkusnya dengan tisu. Kalung itu ia jual diam-diam siang harinya ke toko emas. Lalu uangnya diberikan ke Dani. Ini, Mas. Aku nemu uang simpanan lama. Buat Tio, ya. Dani tersenyum tipis. Tapi Rina hanya membalas dengan anggukan kecil. Tak ingin Dani tahu bahwa itu kalung terakhir dari pemberian orang tuanya saat menikah dulu. Beberapa hari berikutnya, Rina jatuh sakit. Tubuhnya lemas, kepala berdenyut, dan perutnya kosong sejak pagi. Tapi ia tetap bangun, tetap memasak, tetap menyapu, tetap tersenyum saat adik iparnya meminta setrikaannya disiapkan. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya, tubuhnya hampir roboh. Malamnya, Dani pulang dan melihat Rina terduduk lemas di dapur. Ia segera menghampiri, wajahnya panik. Rina, kamu kenapa? Sakit ya? Rina tersenyum kecil, lalu menggeleng. Enggak, cuma kecapean. Tadi mungkin kurang makan. Ibu tadi bilang kamu kelihatan murung. Jangan-jangan kamu lagi malas urus rumah. Rina terdiam. Kata-kata itu seperti silet, melukai dari dua arah. Tubuhnya sakit, tapi yang dilihat hanya ekspresi muramnya. Ia ingin menjelaskan, tapi mulutnya terlalu lemah untuk berbicara panjang. Dani menghela napas. Maaf ya, Rin. Aku tahu kamu pasti capek. Tapi kamu juga jangan bikin ibu khawatir. Kamu harus jaga sikap. Kita tinggal di rumah beliau, bukan rumah kita. Kalimat itu membuat dada Rina makin sesak. Ia berjalan pelan menuju kamar, lalu duduk dan menatap cermin kecil di atas meja rias. Wajahnya pucat, pipinya tirus. Ia menepuk-nepuk pipinya pelan, lalu tersenyum kepada bayangannya sendiri. Gak apa-apa, Rin. Gak apa-apa. Kamu cuma istri, bukan siapa-siapa. Selama suamimu belum lihat kamu jatuh, kamu harus terus berdiri. Besok paginya, ia tetap bangun paling pagi, menyeduh teh untuk semua penghuni rumah. Ia menyiapkan sarapan meski tangannya gemetar. Ia mencuci baju meski kakinya goyah. Semua beban itu ia pikul sendiri. Tak pernah kelihatan. Tak pernah terdengar. Tapi Rina tahu, semakin ia diam, semakin tak ada yang mengerti. Ia hanya berharap satu hal. Semoga Allah masih memeluk hatinya, meski semua orang tak pernah melihat betapa berat bebannya. Malam itu udara dingin menusuk tulang. Hujan baru saja berhenti, tapi suara tetesan dari ujung genting masih terdengar seperti irama kesedihan yang tak kunjung usai. Rina baru selesai mencuci pakaian, tangannya keriput, kakinya dingin, dan matanya berat karena belum tidur cukup 2 malam terakhir. Tapi ia tetap menyiapkan air panas untuk Dani mandi sepulang kerja. Meski tubuhnya goyah, ia tetap berdiri di dapur sampai semuanya siap. Tak lama, pintu pagar dibuka. Suara motor Dani memasuki halaman. Rina tersenyum sambil berdiri menunggu di pintu dapur, berharap bisa menyambut suaminya dengan hangat. Tapi langkah Dani berat malam itu. Ia terlihat lelah lebih dari biasanya. Ia membuka jaketnya perlahan, lalu duduk di kursi kayu dekat rak sepatu. Tak ada senyum. Tak ada sapaan. Hanya napas panjang yang terdengar jelas. Rina mendekat, meletakkan gelas berisi air hangat di depannya. Mas, mandi dulu ya. Badan pasti pegal. Dani menatap gelas itu sejenak, lalu menjawab singkat. Aku gak nafsu ngapa-ngapain malam ini. Rina terdiam. Ia duduk di sebelah Dani dan bertanya pelan.
Kenapa, Mas? Ada yang ganggu di kantor? Dani menoleh dengan tatapan yang asing. Aku capek, Rin. Capek banget. Di kantor ditekan. Pulang rumah juga kamu cemberut terus. Ibu cerita kamu mulai jawab-jawab sekarang. Kamu kenapa berubah? Perlahan, wajah Rina pucat. Dadanya mulai terasa panas. Ia ingin bicara, tapi kata-kata Dani seperti palu yang menghancurkan batu sabar yang selama ini ia bangun. Cemberut? Aku jawab-jawab. Rina mencoba tetap tenang. Mas, aku gak pernah bermaksud begitu. Aku cuma kadang lelah. Aku gak kuat kalau terus disalahkan atas semua yang aku lakukan. Dani berdiri. Nada suaranya mulai meninggi. Kamu istri. Ya tugasmu memang sabar. Aku ini sudah cukup terbebani. Jangan kamu tambah masalah. Ucapan itu seperti petir di dada Rina. Ia terdiam sejenak, lalu menunduk dan berkata lirih. Aku tahu, Mas. Aku tahu kamu lelah. Tapi aku juga manusia. Aku juga capek. Aku juga punya Pagi itu langit tampak lebih muram dari biasanya. Rina baru saja selesai menyapu halaman ketika terdengar suara motor Dani berhenti di depan rumah. Tapi yang turun bukan Dani, melainkan dua orang tetangga dari tempat kerja Dani. Wajah mereka cemas, nafas terengah. Ibu mertua langsung keluar dan bertanya dengan suara tinggi. Loh, Dani mana? Kenapa bukan dia yang pulang? Salah satu dari mereka menjawab pelan. Maaf, Bu. Mas Dani pingsan di kantor. Sekarang dirawat di klinik. Kami disuruh antar kabar. Suasana mendadak sunyi. Rina langsung berlari masuk kamar, mengambil kerudung dan tas kecil. Ia tak menunggu persetujuan siapapun, hanya ingin melihat suaminya. Setibanya di klinik, Rina mendapati Dani terbaring lemah dengan infus menancap di tangannya. Wajah suaminya pucat, nafasnya berat. Dokter menjelaskan bahwa tekanan darah Dani sangat tinggi, tubuhnya drop karena kelelahan dan kurang gizi. Dia terlalu memaksakan diri. Istirahatnya kurang, bebannya terlalu berat. Ini bukan sakit biasa. Kalau tidak dijaga, bisa berakibat fatal. Rina menatap Dani yang masih belum sadar sepenuhnya. Matanya basah. Tangannya menggenggam jemari suaminya yang dingin. Di saat seperti itu, tak ada siapa-siapa di sampingnya. Tidak ibu mertua, tidak adik-adik iparnya. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Setelah Dani dipindahkan ke kamar rawat, Rina berusaha menghubungi ibu mertua. Ia menjelaskan kondisi Dani, lalu berkata dengan lirih. Bu, kami butuh biaya tambahan. Uang simpanan sudah habis. Obatnya mahal. Terdengar jeda panjang di ujung telepon. Lalu suara ibunya menjawab datar. Kamu kan istri. Ya kamu yang urus. Jangan ngerepotin saya. Saya juga lagi gak pegang uang. Lalu sambungan telepon terputus. Rina terduduk di kursi rumah sakit. Satu-satunya uang yang tersisa hanya cukup untuk membeli bubur dan 1 botol air mineral. Ia harus memilih, untuk dirinya, atau untuk Dani. Tanpa berpikir panjang, ia membeli bubur itu dan menyuapi Dani yang mulai siuman. Saat sendok pertama masuk ke mulut suaminya, air mata Rina jatuh diam-diam. Dani menatapnya pelan. Suaranya lemah. Kamu belum makan, ya? Rina menggeleng. Sudah. Mas, aku makan di luar tadi. Padahal kenyataannya, ia belum makan apapun sejak kemarin. Tapi ia tak ingin Dani merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, dokter menyarankan agar Dani istirahat total di rumah. Tak boleh bekerja dulu, minimal 2 minggu. Rina mengangguk, meski dalam hati ia bingung. Tanpa penghasilan, bagaimana mereka akan bertahan? Sesampainya di rumah, Dani disambut dingin oleh ibu dan adik-adiknya. Tak ada yang menanyakan kabarnya. Bahkan malam harinya, Tika sempat berkata dengan nada tinggi. Kak Dani enak ya bisa libur. Aku aja masih harus ngerjain tugas kampus. Capek loh. Rina ingin menjawab, ingin sekali berteriak bahwa Dani nyaris kehilangan nyawanya. Tapi ia memilih diam. Ia tahu, tak ada gunanya melawan. Tengah malam, saat semua orang tidur, Rina duduk di samping ranjang Dani. Ia melihat wajah suaminya yang tenang dalam tidur.
Lalu ia membuka dompetnya, mengeluarkan 1 lembar uang terakhir. Esok pagi, ia harus menjual kompor gas kecilnya. Mungkin dengan itu, bisa beli bahan makanan untuk 3 hari ke depan. Tiba-tiba, Dani membuka mata. Ia menggenggam tangan Rina dan berkata pelan, "Rin, kamu masih di sini." Rina mengangguk pelan, tersenyum kecil. "Aku gak kemana-mana, Mas." Dani menarik nafas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. "Semua orang ninggalin aku. Tapi kamu masih di sini. Kamu gak pernah pergi." Rina mendekat, mengusap rambut Dani dengan lembut. "Aku istrimu, Mas. Aku bukan datang untuk pergi. Aku datang untuk bertahan." Malam itu terasa lebih sunyi, tapi juga lebih hangat. Di balik luka dan kelelahan, akhirnya Dani mulai membuka mata. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rina dengan hati yang penuh. Bukan sekadar perempuan yang memasak, mencuci, atau diam saat dihina. Tapi wanita yang tetap menggenggamnya, bahkan ketika seluruh dunia melepas. Sejak Dani kembali dari rumah sakit, suasana rumah perlahan berubah. Tidak, bukan dari orang-orang di dalamnya, tapi dari cara Dani melihat semua yang selama ini ia abaikan. Setiap pagi, ia bangun dan menyaksikan sendiri bagaimana Rina menyapu lantai dengan tangan gemetar. Bagaimana ia menyeduh teh hangat dengan wajah pucat. Bagaimana Rina tetap tersenyum walau suaranya nyaris hilang, karena batuk tak kunjung sembuh. Dani mulai memperhatikan sesuatu yang dulu selalu ia anggap biasa. Seperti sepasang sandal jepit Rina yang sudah hampir putus. Atau sarung tangan yang ia pakai untuk mencuci baju yang sudah robek di ujungnya. Ia juga baru sadar bahwa sejak lama, Rina tak pernah membeli barang baru untuk dirinya sendiri. Bahkan daster yang dipakai tidur adalah hadiah dari pernikahan 2 tahun lalu. Suatu malam, Dani duduk di ruang tamu. Di tangannya ada 1 buku kecil berisi catatan belanja harian milik Rina. Ia membacanya pelan-pelan. Di sana tertulis dengan rinci berapa harga beras, sabun, gas, dan bahkan uang jajan adik-adiknya yang ia coba penuhi dengan uang pas-pasan. Di bagian bawah buku itu, ada tulisan kecil yang membuat hatinya bergetar. "Kalau bulan depan belum cukup, aku akan jual jam tanganku. Yang penting semua bisa makan." Dani memejamkan mata. Dadanya sesak. Di ruang yang sama, Rina sedang menyetrika baju sekolah Tio. Ia tak sadar bahwa Dani sedang memandanginya. "Rin." Rina menoleh. "Iya, Mas." Dani berdiri, mendekat, lalu memeluk Rina dari belakang. Tangannya gemetar. "Maafin aku. Aku selama ini terlalu diam, terlalu patuh. Tapi aku lupa, kamu yang paling banyak berkorban. Bukan mereka." Rina terkejut, tubuhnya membeku. Suaminya menangis. Untuk pertama kalinya, Dani menangis di hadapannya. "Aku terlalu sibuk jadi anak yang baik, sampai lupa jadi suami yang benar. Aku dengar ibu terus. Aku percaya semua kata mereka. Tapi kamu satu-satunya yang selalu ada waktu aku butuh." Rina tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Dani erat-erat. Air matanya mengalir diam-diam. Esok harinya, Dani bicara pada ibunya. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata bahwa mulai bulan depan, uang gaji akan diatur ulang. Ia akan tetap membantu, tapi prioritas utama adalah keluarganya sendiri. Istri dan anak yang sedang dikandung Rina, meski masih 3 bulan dan belum banyak diketahui orang. "Ibu, saya tetap anak ibu. Tapi saya juga suami Rina. Saya gak mau lagi lihat dia makan sisa, jual barang, atau tahan sakit karena saya terlalu pengecut buat pasang batas." Ibu Dani terdiam. Muka tegang. Tapi Dani tak mundur. Ia bicara dengan tenang, tidak marah, tapi juga tidak lagi tunduk seperti dulu. Tika dan Tio yang mendengar dari balik kamar hanya bisa saling pandang. Tak menyangka Dani bisa berbicara setegas itu. Hari-hari berikutnya, perlahan berubah. Rina tak lagi bangun dengan perasaan takut. Dani lebih sering membantunya di dapur, mengantar ke pasar, bahkan menyetrika baju sendiri ketika Rina sedang batuk. Dani juga mulai menabung sedikit demi sedikit, dan membelikan Rina sandal baru, sabun cair favoritnya, dan daster bermotif bunga seperti yang dulu sering ia sebut saat masih pacaran. "Ini semua gak mahal," kata Dani, "tapi aku mau kamu tahu, kamu layak bahagia."
Malam-malam mereka kini diisi dengan obrolan ringan dan tawa pelan. Bukan karena hidup mereka mendadak kaya, tapi karena akhirnya Dani menjadi pelindung. Dan Rina, untuk pertama kalinya, merasa dihargai sebagai istri. Bukan sebagai pelayan, bukan sebagai beban, tapi sebagai teman hidup. Di satu malam yang tenang, Dani berkata sambil menggenggam tangan Rina. "Rin, kalau anak kita lahir nanti, aku mau dia tahu bahwa ibunya adalah perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Bukan karena kamu gak pernah nangis, tapi karena kamu tetap bertahan, meski semua orang menganggapmu tak ada." Rina menatap suaminya. Tak banyak kata. Hanya senyum lembut dan mata yang basah. Karena akhirnya, setelah sekian lama, hatinya menemukan tempat pulang. Waktu terus berjalan. Rina kini tengah mengandung 7 bulan. Perutnya membuncit, tapi tubuhnya tetap sigap menyambut pagi. Dani semakin perhatian. Ia bangun lebih awal untuk membantu menyiapkan sarapan, kadang mencuci piring, kadang menyapu halaman. Rumah itu perlahan berubah. Bukan secara wujud, tapi suasananya. Yang dulu penuh ketegangan, kini mulai terasa hangat, meski belum sepenuhnya damai. Ibu mertua masih belum banyak bicara. Tika dan Tio juga lebih sering diam saat berpapasan dengan Rina. Tapi Rina tak mempermasalahkan itu. Ia tak lagi mengharap penghargaan dari siapapun. Baginya cukup jika Dani kini menjadi pelindung, bukan hanya penonton dari luka-lukanya. Satu hari, suara tangisan terdengar dari kamar ibu mertua. Rina yang sedang melipat baju di ruang tengah buru-buru masuk. Di dalam, ia melihat wanita parubaya itu terduduk di pinggir ranjang, memegangi dada dengan napas tersengal. "Ibu, kenapa? Sakit ya?" Ibu mertua menggeleng lemah. Sesak, susah napas. Tanpa pikir panjang, Rina membantu menopang tubuhnya, memberi minyak kayu putih, dan menyodorkan air hangat. Meski tubuhnya sendiri sedang lelah karena hamil, ia tak meninggalkan mertuanya sendirian. Setelah beberapa menit, napas wanita itu mulai stabil. Tapi air matanya menetes. "Kenapa kamu masih peduli sama saya?" Rina menunduk pelan. "Ibu itu orang tua saya juga. Apapun yang pernah terjadi, saya gak pernah punya niat benci." Ibu mertua memandang wajah Rina dengan mata yang bergetar. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Maafin ibu ya, Nak. Ibu terlalu keras. Ibu pikir kamu cuma rebut Dani dari keluarga ini. Tapi ternyata, kamu satu-satunya yang tetap bertahan waktu semuanya pergi." Rina menahan tangis. Ia menggenggam tangan ibu mertua, lalu mencium punggungnya. Sejak hari itu, sikap ibu mertua berubah. Ia tak lagi bersuara tinggi. Ia tak lagi mencela makanan yang dimasak Rina. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia duduk di samping Rina sambil membelai rambutnya dan bertanya, "Kamu ngidam apa, Nak? Biar ibu yang masakin." Hari kelahiran tiba. Rina dilarikan ke rumah sakit. Dani tak pernah melepaskan tangannya. Ia menunggui dari awal hingga bayi mungil itu lahir ke dunia. Seorang putri. Mereka beri nama Rahmah. Saat Rina menggendong bayinya, air matanya jatuh tanpa suara. Dani mencium keningnya lama sekali, lalu berbisik, "Kamu sudah lewati semuanya dengan sabar, Rin. Dan Allah gak pernah sia-siakan air matamu." Malam itu, untuk pertama kalinya, keluarga kecil mereka tidur dalam satu ruang yang hangat. Ibu mertua datang membawakan bubur. Ia duduk di samping tempat tidur, menggenggam cucunya dengan hati yang luluh. Tika dan Tio yang sudah mulai bekerja pun mulai lebih menghargai keberadaan Rina. Mereka tahu, tak semua wanita bisa bertahan tanpa membalas. Dan tak semua istri bisa memilih diam daripada dendam. Rumah yang dulu penuh cemooh, kini berubah menjadi tempat berlindung. Bukan karena harta, tapi karena cinta yang dipupuk dengan keikhlasan, sabar, dan doa yang tak putus di malam-malam sunyi. Satu sore, saat Rina menyusui anaknya di teras, Dani duduk di sampingnya. Sambil memandang langit jingga, ia berkata, "Aku pernah kehilangan arah, tapi Allah tunjukkan jalannya lewat kamu." Rina menoleh, menatap suaminya dengan senyum pelan. "Dan aku, Mas, cuma ingin rumah tangga ini sampai surga." Tak ada lagi omelan. Tak ada lagi air mata dalam diam. Yang tersisa hanyalah ketenangan.
Karena setelah badai, Allah hadirkan pelangi. Dan dalam rumah kecil itu, akhirnya mereka tahu betapa indahnya hidup saat dipenuhi rasa syukur. Hari-hari di rumah kecil itu kini terasa jauh berbeda. Dulu setiap pagi diawali dengan ketegangan. Tapi sekarang, suara tawa kecil dari bayi bernama Rahmah jadi pembuka hari yang hangat. Rina sering berdiri di dapur dengan Rahmah digendong, menyuapkan bubur kecil ke mulut mungilnya sambil menyanyikan sholawat lembut. Dani tak lagi pulang larut malam. Ia kini bekerja dengan pola waktu lebih sehat. Ia memilih pekerjaan yang mungkin tak seberapa besar gajinya, tapi memberinya ruang untuk tetap jadi suami dan ayah yang hadir. Setiap pulang, Dani tak lupa mencium tangan istrinya, lalu menggendong putrinya yang selalu tertawa melihat wajah ayahnya. Ibu mertua pun perlahan berubah jadi sosok yang lebih lembut. Ia mulai membantu Rina di dapur. Sesekali menggantikan Rina menjaga Rahmah jika Rina ingin mandi atau tidur sebentar. Beberapa kali, ia mengusap kepala Rina dan berkata lirih, "Kamu sudah jadi anak ibu, bukan cuma menantu." Tak ada jawaban dari Rina selain senyum dan mata yang berkaca. Semua luka memang belum hilang sepenuhnya. Tapi bekas luka itu kini tertutupi oleh kasih sayang yang tumbuh pelan tapi pasti. Tika dan Tio kini telah bekerja. Mereka ikut membantu membiayai rumah tangga. Tika bahkan sempat membelikan daster baru untuk Rina dan mainan kecil untuk Rahmah. "Kak Rina pasti suka motif bunga ini," katanya. Sederhana, tapi cukup membuat Rina meneteskan air mata. Sore itu, ketika langit berwarna keemasan, Rina duduk di teras rumah bersama Dani. Rahmah tertidur di pelukannya. Angin meniup pelan jilbabnya. Wajahnya tenang, tidak lagi tegang seperti dulu. Dani memandang wajah istrinya lama, lalu berkata, "Kamu tahu, Rin, kalau waktu bisa diulang, aku akan tetap pilih kamu. Tapi aku akan lebih cepat membelamu. Aku gak akan diam selama itu." Rina tak menjawab. Ia hanya mengelus kepala anaknya, lalu memandang Dani dengan lembut. "Aku juga akan tetap pilih kamu, Mas. Tapi kali ini, aku akan lebih berani bicara. Karena cinta itu bukan soal diam terus-menerus, tapi soal saling jaga." Hari-hari berikutnya diisi dengan hal-hal kecil yang membawa damai. Menjemur popok di pagi hari. Memasak bubur kesukaan Rahmah. Berdoa bersama setelah maghrib. Tak ada yang mewah, tapi semuanya hangat. Rina kini tak lagi merasa sendiri. Ia tahu, apa yang ia perjuangkan bukan sia-sia. Ia tahu, air mata yang dulu jatuh diam-diam di malam hari, telah Allah jawab dengan tawa kecil di pangkuannya sekarang. Ia tahu, sabar yang dulu hanya dianggap kelemahan, kini berubah jadi pondasi yang menguatkan seluruh rumah. Dan Dani, lelaki yang dulu terlalu tunduk pada semua suara kecuali suara istrinya, kini telah menjadi suami yang matang. Ia belajar bahwa istri bukan hanya pelengkap, tapi tiang utama. Dan jika tiang itu terus direndahkan, rumah akan roboh perlahan-lahan. Satu malam, saat Rahmah tertidur pulas dan suara hujan turun perlahan di luar rumah, Rina menulis di buku hariannya, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya istri dari laki-laki yang belajar dari kesalahannya. Aku bukan wanita sempurna. Tapi aku berusaha menjadi cukup. Untuk rumah ini, untuk anakku, dan untuk cinta yang akhirnya tumbuh kembali." Rina menutup bukunya. Ia menatap Dani yang sudah terlelap, lalu mematikan lampu kamar. Malam itu terasa hangat. Bukan karena selimut, tapi karena hatinya kini tak lagi dingin. Di rumah kecil itu, cinta tak datang karena ucapan manis, tapi karena luka yang disembuhkan bersama, dan doa yang tak pernah putus di antara dinding yang dulu sempat dingin.